Semoga di pandemi ini kita selalu diberi ketabahan, kesabaran, serta diberi kelancaran rezeki. Amin. Di video kali ini saya akan membagikan istilah-istilah dalam ilmu pendakian, yaitu sebelum kita mendaki ya harus mengenal istilah-istilah ini. Kita mulai ya. Yang pertama, hiking. Hiking itu disebut juga dengan berjalan kaki ya. Tapi banyak istilah hiking ini dipadukan sama naik gunung. Padahal hiking ini juga sama kayak yang lain, kan artinya berjalan kaki. Maupun kita mau ke air terjun atau menuju danau, nah itu kan jalan kaki juga kan. Jadi bisa disebut hiking juga. Yang kedua, trekking. Trekking adalah perjalanan panjang, ya kan? Jalan panjang. Ini akan membahas waktu perjalanan dari pos ke pos lain. Contohnya ke gunung inilah, menuju pos 1, pos 2. Trekkingnya gimana? Keadaannya gimana? Kayak gitu, ya kan? Terus yang ketiga itu mountaineering. Mountaineering adalah kegiatan mendaki yang dilakukan dengan keahlian dan peralatan khusus yang memadai. Wah, ini kalau ini yang buat senior ya, kalau udah paham banget lah intinya, ya kan. Terus keempat, SIMAKSI, surat izin masuk kawasan konservasi. Lah kalau ini biasanya itu di base camp dilakukan, ada yang online, ada yang offline, ya kan. Jadi kalian harus tahu gunung tersebut base campnya itu SIMAKSI-nya itu online apa offline gitu. Jadi harus paham. Kalau biasanya kalau yang online itu kalian harus booking dulu jauh-jauh hari biar kuotanya nggak habis. Sekarang kan gunung-gunung pada banyak yang online ya, pada membatasi kuota pendakian juga. Yang kelima itu logistik, persediaan bahan pangan. Jadi selama mendaki kalian harus mempersiapkan bahan pangan kalian yang diperlukan berapa hari naiknya sampai turun, jadi nggak sampai kehabisan. Yang keenam itu tektok. Istilah tektok itu untuk pendaki yang biasanya itu dilakukan dari bawah naik ke puncak terus langsung turun, jadi nggak pakai ngedirin tenda, nggak pakai camp semalam, nggak pakai, itu istilah tektok, bukan TikTok ya. Terus yang ketujuh, leader. Leader ini adalah pemimpin rombongan. Dimanapun kalian berada, kalian harus patuh bukan patuh lah, menghormati keputusannya, karena dia yang paling paham dalam suatu kumpulan. Jadi leader ini adalah orang yang benar-benar harus tegas, wawasannya juga luas serta asyik. Yang kedelapan, istilah sweeper. Sweeper ini adalah orang yang paling di belakang sendiri yang tugasnya menjaga rombongannya agar tidak pisah. Jadi leader sama sweeper ini nggak jauh beda. Mereka sama-sama itu mengertilah, sudah sama-sama kayak senior gitu. Jadi menjaga rombongannya biar nggak pisah, yang dari depan sampai belakang. Jadi ini sweeper juga penting. Tapi biasanya sweeper ini kalau pendakian malam hari yang dirasakannya sangat banyak, ini sweeper di belakang, kayak ada yang mengintai gitu ya kan. Pasti ini sweeper, saya juga pernah. Terus nomor 9, ranger. Ranger itu penjaga taman nasional atau gunung yang sedang kalian daki. Bertugas memberikan laporan, ya kayak briefing lah, membriefing dulu. Jadi kalau setiap kalian mau ke gunung kan pasti ke base camp dulu, nggak mungkin langsung SIMAKSI langsung naik, nggak mungkin, pasti diberi arahan, ya kan.
karena itu arahan itu sangat penting yang kalian harus paham. Nomor 10, porter. Porter ini adalah orang yang membawakan barang-barang atau disebut bisa jasa. Jadi kalian bisa menyewa porter ini untuk membawa barang-barang pendakian kalian. Tapi nggak semuanya gunung ada porternya ya. Biasanya kalau yang ada porternya itu di gunung-gunung yang jalannya cukup sulit untuk kita lalui. Biasanya porter itu juga dari orang-orang itu sendiri. Nomor 11, guide. Guide adalah pemandu yang akan menemani dalam perjalanan pendakian kalian. Guide ini biasanya orang yang jauh-jauh lah, bahwa intinya ingin dimengerti di tempat itu. Jadi guide ini pemandu itu yang akan mengarahkan, kayak memperjelas gini kayak gini gitu ya kan. Itulah guide. Terus shelter, istilah pada tempat istirahat untuk bermalam. Ini nih, biasanya shelter juga ada yang dekat dengan sumber air, tapi nggak semuanya. Ada gunung ada shelter yang dekat air ya kan. Kesalahan sekarang banyak pendaki shelter itu buat dirikan tenda. Itu sangat ngawur. Jangan gitu, kasihan lah pada teman-teman pendaki lainnya kan. Kalau mau berteduh gimana kalau ada tenda kalian? Kalau tenda kalian dibongkar bisa nggak? Mau nggak? Kayak gitu. Jadi jangan egois jadi pendaki. Pos itu tempat merupakan singgah sementara. Kayak istilah pos 1, pos 2, pos 3, itu istilah pos. Survival itu cara untuk bertahan hidup dalam kondisi tak tertentu. Biasanya orang kayak tersesat di dalam hutan, di gunung. Nah itu survival, dia itu gimana caranya agar bertahan hidup. Nah kalau survivor itu orangnya. Jadi kalian harus banyak ilmu lah intinya kalau dalam keadaan tersesat, dan jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Nah ini SOS yang tercantum dalam survival tadi. Jadi kalau ada orang tersesat atau kalian yang tersesat, jadi SOS tanda bahaya, entah bikin tumpukan batu arah ini atau bikin api ya kan. Kalau biasanya orang itu bisa bikin api itu kalau dari jauhan timbul asap akan disamperin, tapi jangan sampai tersesat. Summit attack itu perjalanan pendaki menapaki trek menuju puncak. Ini istilah biasanya banyak pendaki lah, bang summit bang kapan gitu ya, contohnya. Terus selanjutnya ekspedisi. Ini ekspedisi perorangan maupun kelompok itu adalah perjalanan kecil dan besar eksplorasi sebuah tujuan. Gaiter itu alat pelindung sepatu dan kaki ya kan, kaki untuk menjaga atau melindungi biar kerikil-kerikil itu nggak masuk di sepatu kalian. Biasanya gaiter ini digunakan untuk pas summit attack itu keadaannya bukan tanah lagi ya, kayak kerikil-kerikil gitu, kerikil tajam. Contohnya Semeru. Nah itu wajib pakai gaiter karena apa? Kerikil-kerikil yang menuju puncaknya itu sangat tajam sekali. Saya pernah megang, sangat tajam. Terus keril. Untuk keril atau karier, nah itu yang tas besar di punggung, biasanya pendaki pakai itu ada ukurannya lah 30 sampai 100 liter biasanya. Jadi kalau beli keril sesuaikan punggung kita, jangan
kita kecil, carry-nya besar, lucu ntar malah sakit semua. Nah, terus diepack itu ransel gunung berukuran kecil lah, jadi masih besaran carry ya. Drypack itu yang ya, tas lempang kecil menyimpan barang-barang elektronik agar tidak terkena air hujan, biasanya itu waterproof. Sleeping bag itu kantong tidur, pasti tahu kan kalau di dalam tenda kedinginan, ambil aja sleeping bag. Tapi saran saya yang bagus nih sleeping bag yang dalamnya itu polar, hangat pasti banget. Terus nesting itu yang kotak satu set isinya 3, yaitu kan fungsinya untuk merebus air, menggoreng juga bisa, ya kan, kalian pasti tahu. Trekking pole itu tongkat hiking, tongkat yang untuk menopang medan-medan yang sulit, menopang badan kita, jadi kita pakai tongkat itu, trekking pole namanya. Terus saya kasih paham lagi istilah bahan-bahan. Waterproof itu tahan air, windproof itu tahan angin. Terus kalau istilah buff, bisa kayak saya gini, ini bandana ini. Kalau buff itu biasanya buat pakai masker juga, buat penutup kepala juga bisa. Buff itu multifungsi. Flysheet itu juga penting untuk penutup atap tenda, biar air yang kalau seumpama hujan, air gak langsung masuk ke dalam tenda. Headlamp, senter lampu di kepala ini. Frame, rangka yang ada pada tenda, tahu kan yang panjang bisa ditekuk-tekuk itu namanya frame. Tent lamp, tenda lampu atau frame tenda lampu ya, yang benar ya. Itu biasanya ada yang bawa, ada yang enggak, biasanya cuma pakai senter digantungin, itu juga bisa. Rain cover itu sarung tas biar melindungi tas kalian pada waktu hujan atau panas, tujuannya itu. Tali brusik, tali kecil berukuran 3 sampai 6 mm lah, itu fungsinya banyak sekali. Terus ada istilah hipo adalah hipotermia, dimana keadaan seseorang sangat membutuhkan kehangatan, atau dia pada saat itu mengalami tekanan suhu dengan kedinginan yang sangat dingin, dan ini sangat berbahaya. Biasanya hipo itu orang yang gak pernah ganti baju di dalam pendakiannya, atau enggak dia punya penyakit lah intinya, yang gak bisa tahan sama cuaca dingin. Nah, terus istilah bivak itu tenda sederhana yang digunakan sebagai tempat istirahat sementara juga. Tapi untuk sekarang saat ini yang saya ketahui bivak itu udah nggak ada. Terus SAR, Search and Rescue, kegiatan kemanusiaan untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada manusia yang dikhawatirkan hilang. Ini biasanya tim SAR, ya kan, ada di setiap gunung itu pasti ada. Ini ranjau, orang yang buang itu ngawur, biasanya itu mengacu pada kotoran manusia. Nah, ini mohon maaf nih, ada istilah bagas itu singkatan dari babi ganas. Biasanya sih pendaki banyak menyebutkan ada bagas gitu. Terus webbing, tali untuk memanjat tebing. Nah, ini biasanya dibawa pas keadaan medan gunungnya itu sangat dibutuhkan ya. Biasanya ini kayak di puncak Jaya Wijaya. Nah, itu perlu bawa webbing.
Oke. Dan harness pengikat tubuh dari pita webbing tadi berfungsi menyelamatkan pemanjat tebing yang jatuh dari kemungkinan cedera parah, jadi nggak terlalu fatal gitu. Sekian dari video saya. Jangan lupa tombol subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam lestari.